Salam Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, sore hari ini kita boleh kembali datang untuk kita boleh menaikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan kita. Haleluya. Karena Tuhan yang senantiasa bersama dengan kita. Tuhan bersama kami. Kita menaikkan pujian kita. Haleluya.
yakin Kau bersama kami. Haleluya Yesus Tuhan. Kami percaya Engkau senantiasa bersama dengan kami Tuhan. Kami mau senantiasa mengandalkan Engkau dalam setiap hidup kami Yesus. Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Haleluya. Berjalan bersama kami, ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan kasih Tuhan, kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Karena Engkau Allah kami yang hidup. Sore hari ini Bapa, kami siap memuji Engkau dan Kau memberkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin. Mari kita mau serukan namanya, mau tinggikan nama Tuhan kita. Haleluya. Segala raja yang takkan tergoyahkan, yang takkan tergoyahkan, yang takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Perkasa mulia Yesus, Yesus Raja di atas nama. Haleluya. Tuhanku maha besar. Katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan
terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Mari semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau lebih lagi tinggikan Tuhan kita. Kita mau serukan namanya. Haleluya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi katakan, Yesus nama di atas segala nama. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali. Bangkit, serukan nama Yesus. Kita mau lebih lagi. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis Kita buat iblis Amin. gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Katakan, Yesus, Yesus. Maju, katakan kuasanya. Haleluya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus,
raja di atas segala raja. Dan kita mau siapkan hati kita. Kita rindukan hati kita boleh menjadi seorang hamba yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Yang belakang bisa maju ke depan Bapak Ibu Saudara. Yang duduk di belakang bisa boleh penuhi bangku yang kosong yang di depan dulu. Saya berharap yang belakang-belakang bisa maju ke depan. Haleluya. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Sabun Kau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari kita mau sekali lagi bangkit bersama-sama. Ku tak dapat lupakan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih
terima kasih Tuhan. Kalau sampai saat ini Engkau masih memberikan kami nafas hidup, sehingga kami masih boleh ada untuk melayani Engkau, menyembah Engkau. Kiranya kami boleh memakai baik waktu kami yang Engkau berikan kepada kami, supaya kami boleh lebih mendekat kepada Engkau, bersekutu dengan Engkau, mengenal Engkau dengan benar. Dan kami boleh kuat dalam perjalanan iman kami sampai pada akhirnya. Hamba-Mu yakin Tuhan, pada saat kami meninggikan Engkau, Engkau sudah menaruh tahta-Mu di tempat ini. Karena sesuai dengan firman Tuhan, Engkau bertahta atas puji-pujian umat-Mu. Dan di mana ada puji-pujian yang meninggikan Engkau, di situ Engkau hadir. Hamba-Mu yakin Engkau sudah ada di tempat ini. Bahkan Engkau sudah memberkati kami selagi kami memuji Engkau. Engkau sudah menyembuhkan kami. Engkau sudah memulihkan kami. Engkau sudah melepaskan kami. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu, supaya kami semua boleh sama-sama belajar mengerti isi hati-Mu, lebih mengenal lagi akan Engkau Tuhan, dan hidup kami boleh semakin kuat sampai Engkau datang menjemput kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami yang terbaik untuk firman Tuhan, supaya firman itu boleh masuk, bertumbuh dan berbuah. Kami minta Tuhan urapan-Mu lebih lagi pada tim Praise and Worship. Kau mau pakai terus kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Boleh memuliakan nama Tuhan. Mereka boleh memancarkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, ini waktu-Mu, berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa apanya? Kabarnya. Ya. Sudah beberapa lama waktunya saya tidak firman di tempat ini, mungkin ada sekitar 2 tahun lebih. Sejak pandemi saya tidak pernah hadir di tempat ini, dan saya merasakan kangen dengan tempat ini. Pada suatu ketika Pak Pendeta Jeffrey mengambil saya untuk mengisi di tempat ini, tapi pada kesempatan pertama waktunya berbenturan dengan jadwal saya di tempat lain. Dan pada kesempatan ini saya boleh hadir kembali di sini, menyapa Bapak Ibu di tempat ini. Kita tidak usah bingung dengan seberapa banyak kita yang hadir, karena firman Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Dan hamba yakin, saya yakin Tuhan ada di tempat ini. Banyak masalah dalam 2 tahun belakangan ini, pada saat pandemi ini menyerang kita. Beberapa rekan kita mungkin sudah terlebih dahulu pulang ke rumah Bapa. Banyak usaha-usaha juga yang menghadapi masalah. Salah satunya adalah mall di sebelah sekolah DCS itu ya, di Madukoro. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, mereka pasti sudah memikirkan, merancangkan, mereka membuat, dan mereka pasti sudah memikirkan kapan akan dibuka. Tetapi sampai sekarang juga tidak dibuka ya, Mall The Park itu. Tidak ada yang tahu hambatan apa yang akan menghadang kita, tetapi saya minta supaya kita tetap kuat. Walaupun hambatan apapun yang menghadang kita tetap kuat. Bersama dengan Tuhan kita pasti bisa melaluinya. Kita harus tetap kuat supaya kita bisa melihat, bisa merasakan hal-hal besar yang masih Tuhan beri kepada kita untuk kita alami. Firman Tuhan hari ini saya beri judul kebenaran membuahkan hal-hal besar. Allah kita adalah Allah yang besar dan menghasilkan hal-hal yang besar pula. Dalam Mazmur 147 ayat 5 dikatakan, besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan,
kebijaksanaannya tak terhingga. Saya ulangi, besarlah Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Dia juga Tuhan yang memberikan kita pengalaman-pengalaman yang besar, hal-hal yang besar, jika kita melekat kepadanya. Kebenaran tentang gelombang yang ditemukan para ilmuwan terus berkembang. Kalau kita ketahui bersama, awal-awal gelombang itu dipakai untuk radio. Dikembangkan kebenaran ini menjadi televisi. Dikembangkan lagi gelombang ini menjadi handphone. Dikembangkan lagi dengan kendaraan tanpa awak. Bagaimana sekarang kalau kita melihat teknologi begitu maju? Hati-hati jika kita salah memakai teknologi, itu yang akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Bagaimana teknologi yang kita mungkin sering dengar mengenai artificial intelligence. Apa itu artificial intelligence? Kecerdasan manusia yang ditaruh kepada mesin, kepada robot. Bagaimana kita melihat sekarang pabrik-pabrik banyak menggunakan tenaga robot daripada tenaga manusia. Hal-hal seperti ini yang membuat kegoncangan-kegoncangan dalam hidup kita. Karena tenaga manusia semakin lama semakin tersingkir. Kalau kita ketahui bersama, bagaimana seorang yang terkenal yang bernama Elon Musk menciptakan sebuah mobil, ya mereknya huruf depannya T itu, bisa kita kendarai tanpa sopir. Itu pasti memakai gelombang. Kita tinggal masuk, mungkin kita tinggal bicara kepada mobil itu atau kita tinggal tekan sesuatu sampai di tempat tujuan. Hati-hati terhadap teknologi, saya ulangi lagi, jika kita memakai baik teknologi itu, baik hasilnya. Seperti kita memakai sekarang LED, LCD ini teknologi. Ada lagi yang lain bernama metaverse. Seorang pendiri Facebook, karena saya mendengar karena Facebook ini sudah mulai banyak ditinggalkan orang, dan uangnya mulai berkurang, maka dia menciptakan sesuatu, metaverse. Apa itu metaverse? Sesuatu dibuat kita ini bisa bertemu dengan semua orang dari seluruh dunia di waktu yang sama. Misalnya, saya mau rapat dengan Pak Jeffrey ada di Jepara. Saya bisa. Rapatnya misalnya di mana? Di PG. Bisa saya ada di PG, memakai yang namanya avatar. Saya bisa melakukan bertatap muka dengan Pak Jeffrey di dunia yang lain. Hebatnya teknologi sekarang, dengan memakai sarung tangan, saya merasa bisa bersalaman dengan Pak Jeffrey di tempat yang lain. Teknologi-teknologi ini kalau tidak kita awasi, itu akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Ada sebuah gereja yang di bulan Maret juga akan sudah menerapkan teknologi metaverse. Gereja tanpa gedung memakai metaverse. Ini terus dikembangkan, kebenaran ini dikembangkan terus menerus. Lain halnya lagi di sekolah, kita belajar apa yang dinamakan kebenaran. Dalam matematika kita belajar kebenaran juga. Contohnya 2 kali 2 sama dengan 4. Dikembangkan terus kebenaran ini. Menjadi 2 pangkat 2, menjadi 3 pangkat 2, menjadi ada sinus, kosinus, tangen, dan lain sebagainya. Demikian pula Tuhan yang adalah firman, yang adalah kebenaran, juga harus terus kita gali. Firman Tuhan ini harus terus kita gali, kebenaran ini harus terus kita kembangkan. Supaya kita dapat mengenal Tuhan dengan benar. Kita harus belajar bersekutu, mempelajari, menggali firman Allah sebagai kebenaran,
sehingga kita betul-betul bisa mengenal siapa Tuhan kita. Saya tadi pagi mengatakan kepada jemaat di Alpha Omega, kita sebagai anak Tuhan jangan hanya sebagai follower saja mengikut. Pokoknya apa kata Pak Jeffrey saya ikut. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan tidak punya. Kita hanya mendengar firman Tuhan setiap hari Minggu. Tetapi kita tidak punya waktu khusus berhubungan dengan Tuhan. Bagaimana bangsa Israel itu adalah followernya Musa. Musa mempunyai waktu pribadi dengan Tuhan sehingga dia kuat. Sedangkan bangsa Israel ini dengan mudah disesatkan oleh hal-hal yang lain. Bagaimana perempuan-perempuan Midian bisa masuk, menikah dengan mereka lalu menyesatkan mereka dengan mudah. Kenapa? Karena mereka hanya sebagai follower, pengikut. Ya, saya pokoknya lakukan apa yang dikatakan Pak Jeffrey, Bu Debbie, pokoknya saya lakukan. Tapi di hari-hari lain kita tidak punya waktu berhubungan dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dengan cara seperti itu? Semakin sering kita berhubungan dengan seseorang, semakin kita akan mengenal. Kita lihat dalam Amsal 2 ayat 4 dan 5. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Kita harus mengejar kebenaran, mencari kebenaran ini seperti seorang yang sedang menggali terowongan untuk menemukan sesuatu. Hal ini dilakukan secara jasmani oleh para penambang dengan menggali terowongan-terowongan di dalam gunung batu. Ini adalah gambaran sikap penyelidikan firman dengan ketekunan sampai memperoleh rahasia Allah. Di ayat 5 dikatakan, maka engkau pada saat kita mencari, pada saat kita mengejar, dikatakan maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Bagaimana saya bisa mengenal Allah dengan benar? Kalau saya mengejar, saya mencari. Seperti saya mencari sesuatu yang berharga. Itu yang harus kita lakukan. Saat kita mengenal kebenaran itu, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kebenaran itu akan membuka hal-hal baru, perkara-perkara yang besar. Kita buka Alkitab kita dalam Yohanes 1 ayat 43 hingga 51. Saya akan membacakan Yohanes 1 ayat 43 sampai 51. Kalau kita bawa Alkitab, kita bisa lihat Alkitab kita. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya. Jadi Tuhan Yesus bertemu dengan Filipus, dia mengajak kamu ikut aku. Pada perjalanannya Filipus bertemu dengan Nathanael. Apa yang dilakukan Filipus? Apa yang dikatakan Filipus kepada Nathanael? Dia mengatakan begini, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu.
Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Amin. Apa yang dapat kita pelajari dari pembacaan firman Tuhan yang baru saja kita baca? Apa yang dapat kita pelajari dari seorang yang bernama Nathanael? Nathanael ini memiliki arti yang bagus. Artinya adalah gift of God, pemberian Allah. Mungkin kalau kita sedang mengandung atau mungkin kita akan mempunyai cucu laki-laki, kita bisa memberi nama ini, nama yang bagus. Bagaimana kita bersekutu dan mengenal kebenaran agar melihat perkara-perkara yang besar? Yang pertama adalah mau untuk bersekutu dengan Yesus Sang Kebenaran. Mau untuk bersekutu, next slide. Mau untuk bersekutu dengan Sang Kebenaran. Bagaimana saya bisa bersekutu dengan Pak Jeffrey? Terlebih dulu saya harus mau dong. Kalau saya tidak mau, saya tidak akan bertemu dengan Pak Jeffrey. Dengan cara apa? Menanggapi panggilannya. Saya bisa ketemu dengan Pak Jeffrey, saya menanggapi panggilannya. Saya ditelepon, tolong ya isi di Puspawarna tanggal 27 sore. Nah saya ke sini. Kita lihat di ayat 45 sampai 47, kita baca sekali lagi. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah seorang yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Lalu lihat kalimatnya, Yesus melihat Nathanael datang kepadanya. Nathanael ini cepat sekali dengan respon. Dia dipanggil oleh Filipus, diajak oleh Filipus untuk menemui Tuhan, dia lakukan segera. Dia tidak tunda. Dikatakan di sini dikatakan Yesus melihat Nathanael datang kepadanya. Yesus ini rindu untuk bisa bersekutu dengan kita. Makanya di ayat 43, Yesus ini sangat rindu bersekutu dengan kita sebagai murid-muridnya. Di ayat 43 dia mengajak Filipus, "Ayo ikut aku." Jika Yesus rindu bersekutu dengan kita, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara dan saya? Punyakah kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan? Semakin kita bersekutu melalui doa dan firman, semakin kita akan mengenalnya. Nathanael ini mau menanggapi undangan untuk bersekutu dengan Sang Kebenaran. Dan orang yang bersekutu itu memerlukan tindakan. Saya bisa bertemu dengan Pak Jeffrey kalau saya datang ke sini. Kita lihat di ayat yang ke 47 dikatakan, kata Filipus kepadanya, ini terjemahan LAI ya, "Mari dan lihatlah." Kalau saya baca dalam terjemahan bahasa Inggris, "Come and see." Datang dan lihat. Bukan mari dan lihatlah, tapi datang dan lihat. Kata datang ini dari bahasa aslinya erkomai. Apa itu? Become known. Apa artinya? Menjadi dikenal. Nathanael ini mau datang kepada Tuhan supaya dia dikenal. Pada saat kita mau datang bersekutu dengan Tuhan, tujuannya apa? Supaya saya dikenal. Jangan sampai akhirnya nanti kita bilang, Tuhan, aku ini melakukan ini itu. Tetapi Tuhan bilang, pergi, aku tidak kenal kamu. Kenapa? Sibuk dengan pelayanan, tetapi kita tidak punya waktu untuk berhubungan secara khusus dengan Tuhan, supaya kita dikenal. Bapak Gembala Timotius Subekti, 2 bulan di awal tahun 2022 ini menghadapi problem.
di jantungnya. Problemnya adalah detak jantungnya lemah. Akibatnya apa? Jika tidur terus detaknya ini semakin lemah, maka bisa bablas. Maka harus pergi ke Jakarta untuk pasang namanya alat pacu jantung. Seperti koin gitu, kalau saya lihat di gambar di Google, saya buka seperti apa alat namanya pacemaker itu, seperti koin, ditaruh di sini, disambungkan ke otot jantung. Dan alat ini akan berfungsi secara otomatis pada saat jantung ini lemah, dia akan membuat jantung detak ini kuat kembali. Tetap doakan Om Bekti supaya tetap sehat. Dan selama 2 bulan itu istirahat secara total. Pada saat kemarin doa malam, kalimat pertama yang disampaikan oleh Bapak Timotius Bekti, saya 2 bulan ini harus beristirahat secara total. Ini saya yakini, beliau mengatakan ya, saya diistirahatkan supaya saya tidak terlalu sibuk dengan pelayanan, melalui sumkah, melalui apa segala macam. Tuhan mau supaya saya berhubungan dengan Dia lebih. Ini yang dikatakan oleh Bapak Timotius Bekti. Tidak menjamin pelayanan kita, pekerjaan kita, kesana kemari membuat KKR kesembuhan, mengusir setan. Tetapi kalau kita tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, kita tidak dikenal. Kenapa kita tidak mau datang kepada Dia seperti Nathanael? Nathanael ini datang supaya apa? Dikenal. Kata lihat, datang dan lihatlah. Kata lihat dari bahasa aslinya eido. Mengetahui sampai kita mengenal kebenaran itu. Kalau saya terus-menerus berhubungan dengan Om Bekti, saya nih sebelum pandemi saya sering menemani Bapak Timotius Bekti untuk besuk. Saya menemani untuk dia ke dokter, saya menemani kalau dia lagi dipanggil untuk firman Tuhan, saya pernah menemani ke Medan, saya pernah menemani ke Serpong, saya pernah menemani ke Surabaya. Semakin saya menghabiskan banyak waktu dengan Om Bekti, semakin saya kenal. Apa yang disuka, apa yang tidak disuka, kebiasaannya seperti apa, saya semakin kenal. Maka Edo ini mengatakan, lihat ini artinya apa? Saya melihat terus apa yang dilakukan Om Bekti, jadi saya tahu. Kita harus melihat firman Tuhan, baca firman Tuhan, supaya kita tahu. Siapa di sini yang setiap hari membaca firman Tuhan? Saya enggak tanya, angkat tangan enggak usah. Nanti banyak yang melakukan tipu-tipu. Wah, kok dilihat kanan kirinya angkat tangan semua, pura-pura angkat tangan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dengan benar kalau kita tidak pernah lihat, tidak pernah datang kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Maukah kita melakukan sebuah usaha untuk menanggapi panggilannya, agar kita bisa bersekutu dan mengenalnya dengan benar, seperti yang Nathanael lakukan, dia mau datang. Sayangnya tidak semua orang mau menanggapi panggilan Tuhan. Kalau kita baca dalam Lukas 14 ayat 15 sampai 24, pada saat mau diadakan perjamuan, diperintahkan kepada hambanya, panggil orang untuk ikut persekutuan sini. Mereka mengatakan apa? Enggak bisa, saya baru beli tanah. Enggak bisa, saya baru beli lembu. Oh enggak bisa, saya baru menikah. Pada saat Yesus menunggu, memanggil kita untuk bersekutu dengan Dia, apa respon kita? Terlalu sibukkah kita dengan handphone kita? Terlalu sibukkah kita dengan hobi kita? Lantas kita membiarkan Tuhan menunggu
tetapi kita tidak pernah mau datang untuk bersekutu dengan Dia. Saat kita mau mendekat kepadanya, kita harus siap dikoreksi olehnya. Nathanael ini memiliki hati yang tulus. Ayat 47 dikatakan, kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Pada saat Nathanael ini datang, Tuhan langsung bilang, orang ini tidak ada kepalsuan di dalamnya. Tidak ada kepalsuan itu artinya orang ini tulus. Tidak ada tipuan, intrik-intrik di dalam hatinya, tidak ada. Kenapa Tuhan bisa mengatakan orang ini tulus? Karena Tuhan mengetahui sampai kedalaman hati kita. Kita bisa menutup-nutupi terhadap orang lain, kita bisa berlaku seperti tidak ada apa-apa, tapi hatinya kita mendongkol. Tetapi jangan berbuat itu terhadap Tuhan. Karena Tuhan tahu sampai kedalaman hati kita. Saya tulis di situ ada ayat dalam Kisah Rasul 1 ayat 24, 15 ayat 8. Di situ dikatakan Tuhan mengetahui sampai kedalaman hati kita. Nathanael ini mau diajak untuk bertemu dengan Yesus sang kebenaran. Nathanael ini datang siap untuk dikoreksi. Demikian pula kita. Kita ini harus siap dikoreksi oleh Tuhan agar kita semakin indah di hadapannya. Pada saat kita membaca firman Tuhan ini, bersekutu dengan firman, apakah kita hanya membaca sepintas saja? Ataukah kita mencari remanya? Tadi yang berdoa mengatakan supaya kita mendapat rema. Kita harus membedakan membaca Quran dengan membaca firman Tuhan. Kalau membaca firman Tuhan harus diselidiki. Maksudnya apa? Tuhan ingin saya ini apa? Apa yang mau Tuhan koreksi dalam hidup saya? Kita harus cek juga hati kita. Karena Tuhan itu yang penguji hati. Saat kita tidak memiliki hati yang tulus, Dia tahu. Saat kita masih menyimpan kotoran-kotoran hati, Dia tahu. Mari Bapak Ibu, kalau kita punya rumah, kita pingin supaya rumah kita itu kelihatannya bersih. Betul apa betul? Maaf kata ya, ada kucing masuk lalu dia buang kotoran di dalam rumah. Apa yang kita lakukan terhadap kotoran itu? Kita sebagai tuan rumah ya, apa yang kita lakukan terhadap kotoran itu? Apakah kita, enak baunya? Oh tak biarin aja, tak simpen, siapa tahu jadi fosil. Atau segera kita bersihkan kotoran itu. Yang pertama atau yang kedua? Dibiarkan apa dibersihkan? Segera dibersihkan. Tetapi kalau ada kotoran hati kita, kenapa kita seringkali biarkan? Lalu kita menyanyi, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Saat ada kotoran kucing di rumah saya tidak mungkin bilang, Pak Jeffrey mari masuk. Saya harus bersihkan dulu. Saya tanya kepada Pak Jeffrey, kalau ada kotoran kucing banyak di rumah saya, mau masuk Pak Jeffrey? Tidak mau ya. Loh kita kok tega nyuruh Tuhan masuk? Banyak kotoran. Saya tidak tahu firman Tuhan yang disampaikan demikian. Coba pada saat firman Tuhan disampaikan, kita cek diri kita, hati kita masing-masing. Masih adakah kotoran-kotoran hati yang kita coba untuk tutup-tutupi, yang tidak mau kita bereskan? Ingat ya, firman Tuhan mengatakan Tuhanlah yang menguji hati. Saat ujian itu datang pada kita, siap enggak hati kita? Sudah bersihkah hati kita?
tidak cukup hanya sampai mau untuk bersekutu saja. Seperti Nathanael ini mau dia bersekutu saja, tidak cukup sampai di sana. Langkah berikutnya adalah harus mau untuk mengakui. Next slide. Yang kedua, harus mau untuk mengakui. Ada pengakuan. Yang kita lakukan, ada pengakuan yang kita perkatakan. Ayat 49 dikatakan, kata Nathanael kepadanya, Rabi, dia berkata ini kepada Yesus, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Apa yang diakui oleh Nathanael ini? Yang pertama, dia percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Yang turun dari surga, mati bagi kita. Untuk saat ini ya, bangkit bagi kita, naik ke surga bagi kita, untuk menyediakan tempat bagi kita, untuk mencurahkan kuasa Roh Kudusnya bagi kita, dan akan datang kembali sebagai Raja. Pengakuan iman ini yang harus kita perkatakan, saya percaya kepada Engkau Tuhan, Engkau anak Allah yang hidup. Apalagi yang diakui, dia mengatakan, engkau raja orang Israel. Perkatakan, akui bahwa Yesus sebagai raja. Kata raja di situ, bahasa aslinya Basileus, leader of the people. Pemimpin dari orang banyak. Jadikan dia sebagai raja. Posisikan kita sebagai hambanya, rakyatnya. Rakyat itu harus tunduk, taat terhadap perintah rajanya. Kalau kita lihat dalam ayat 47, coba kita lihat, Yohanes 1 ayat 47, Yesus ini berkata kepada Nathanael, lihat inilah seorang Israel sejati. Lihat, inilah seorang Israel sejati. Yesus berkata kepada Nathanael, kamu orang Israel. Ayat 49, Nathanael membalas, engkau raja orang Israel. Engkau adalah raja saya. Saya ini rakyatmu, bawahanmu. Sebagai seorang bawahan yang baik, sebagai seorang hamba yang baik, dia harus mau taat sepenuh kepada perintah atasannya. Dua hal ini yang saya dapatkan pada saat seseorang mengatakan 2 garis besar kamu dapat selamat masuk dalam kerajaan surga. 2 hal secara garis besar, yaitu percaya dia anak Allah dan taat terhadap setiap perintahnya. Trust and obey. Mari kita ini mau berkata seperti apa yang Maria katakan dalam Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Next slide. Aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Mari kita mau menjadi Maria-Maria di akhir zaman dengan mengatakan, aku ini hambamu. Tuhan, aku ini hambamu, engkau Tuanku, engkau Rajaku. Kata hamba ini doulos. Pasti seringkali kita dengar kata ini doulos. Apa itu? Seorang yang mengabdikan dirinya dengan sepenuh hatinya. Dia menyerahkan hak hidupnya kepada orang itu. Kenapa? Karena dia sudah dibeli. Budak pada zaman dulu kalau dibunuh oleh tuannya tidak dihukum. Kenapa? Ini sudah barangku. Contohnya saya membeli ini handphone, mau saya banting, mau saya buang, apa masalahnya? Ingat, kita ini telah dibeli oleh darah yang mahal.
Kita harus mau berlaku seperti hamba yang baik, yang setia, taat terhadap setiap perintah atasan kita. Setelah kita bersekutu dengan Tuhan, kita mau datang semakin mengenal Dia, lalu kita mau taat sepenuh kepada perintah-perintahnya, maka kita akan, yang ketiga adalah mengalami dan melihat hal-hal yang besar. Mengalami dan melihat hal-hal yang besar. Ayat 50 dan 51 kita baca dari Yohanes 1. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Ayat 51 terjemahan LAI, lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Tetapi dalam terjemahan yang lain, ILT itu Indonesian Literal Translation mengatakan, dan dia berkata, Yesus berkata kepada Nathanael, sungguhnya lebih ditekankan, ini sungguh-sungguh loh, pasti, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu sejak sekarang, engkau akan melihat surga yang terbuka dan malaikat-malaikat Allah yang naik dan turun. Ini terjemahan ILT. Terjemahan LAI, malaikat-malaikat Allah turun naik. Tetapi terjemahan yang lain, malaikat-malaikat Allah yang naik dan turun. Saya tadi mengatakan, pada saat kita bersekutu dengan Tuhan, mengenal Dia dengan benar, kita mau menjadikan diri kita ini hambanya, taat sepenuhnya, kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuat kita melihat hal-hal yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus yakini, karena Dia adalah Tuhan yang besar, Dia sanggup melakukan hal-hal besar dalam hidup kita. Saya tidak pernah menyangka bagaimana pengalaman saya di Semarang. Saya lahir di Bali 49 tahun yang lalu. Selama 42 tahun saya di Bali. Saya membantu kakak saya juga 10 tahun terakhir sebelum saya pindah ke sini, membantu penggembalaan di gereja. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya bisa berkhotbah di tempatnya Pak Jeffrey saat ini. Saya tidak pernah menyangka bagaimana Tuhan memberi saya kesempatan untuk melayani, menyampaikan firman di Medan, di Bandung, di Surabaya, di Jepara. Saya tidak pernah berpikir sekalipun. Tetapi saat saya di Semarang, saya mau belajar hidup seturut kehendak Tuhan. Tuhan membuka sesuatu yang belum pernah saya lakukan, belum pernah saya alami, bahkan belum pernah saya pikirkan sekalipun pada saat saya di Denpasar, Bali. Dia membuka pelayanannya begitu lebar kepada saya. Saya bisa melihat hal-hal besar yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Di situ membuat saya semakin yakin siapa Tuhan saya. Dia Tuhan yang sanggup memberikan hal-hal yang besar dalam hidup saya. Dan Tuhan yang sama juga sanggup memberikan hal yang besar dalam kehidupan Bapak dan Ibu. Bagaimana saya bersaksi pada saat saya tinggal di awal-awal di Semarang, saya tinggal di rumah kakak saya di daerah Banyumane. Jauh ya, saya harus ngantar anak saya ke sekolahnya di DCS di Puri. Kadang-kadang saya kuliah teologi, kuliah malam di Puri. Istri saya waktu itu kerjanya di Puri, kami tinggal di Banyumane, sekitar 40 menit perjalanan. Agak kewalahan juga saya. Tapi pada satu ketika, pada saat saya liburan ke Solo, saya ditelepon Bapak Gembala, Bapak Timotius Bekti. Kalau dia manggil saya Steffi ya, macam-macam lah dia memanggil saya, nama saya banyak. Stephen, Steffi, Luke, terserah lah.
Itu nama saya memangnya. Look, ini ada jemaat yang nelpon, sudah menyiapkan rumah di daerah Puri untuk kamu tinggal. Tidak perlu bayar. Kamu bisa pakai sampai kapanpun. Di luar pikiran saya tidak mengenal orang ini. Jemaat Tuhan ini saya tidak mengenal, saya tidak melayani dia secara langsung, secara khusus, tidak. Tapi Tuhan buka hal yang besar bagi saya. Saya tinggal persis di belakang sekolahan dari anak saya. Kalau saya kuliah malam, kadang kuliah juga sama Pak Jeffrey, sekolah konseling, ya di situ. Sangat dekat, tinggal 5 menit, 3 menit naik kendaraan sampai rumah saya. Saya tidak menyadari, saya tidak menyangka, tidak berpikir, saya diangkat anak oleh seseorang. Dia mengatakan, kamu tak angkat anak ya Nyu? Ya puji Tuhan, saya tidak punya orang tua. Saya anak yatim piatu. Kasihan Bapak Ibu, kalau ada yang mengajak saya makan, setelah ini saya terima dengan lapang hati. Mama saya sudah meninggal tahun 99, papa saya tahun 2004. Pada saat saya pindah ke Semarang, seorang ibu, kamu tak angkat anak ya Nyu? Kalau saya lihat secara materi, ibu ini lebih daripada cukup. Sampai sekarang saya masih dianggap anak, saya berhubungan baik dengan dia. Saya tanya, kenapa toh? Kalau saya panggil dia mami ya, kenapa toh mami? Angkat saya anak, kenapa kok enggak orang lain? Nah dia mengatakan demikian. Saya ini dulu puluhan tahun yang lalu, sering doa pagi di tempat gerejanya Om Bekti, masih di Seteran. Pada waktu berdoa itu kok tak lihat Om Bekti ini nangis-nangis. Dia lalu berdoa, Om Bekti ini berdoa untuk seseorang. Ternyata berdoa untuk adiknya. Adiknya lagi sakit. Si ibu ini berpikir kasihan ya, adiknya Om Bekti ini masih muda kok sudah sakit. Mami saya itu umur 42 sudah sakit gagal ginjal. Jadi Om Bekti itu sering berdoa supaya Tuhan tolong mami saya. Nah si ibu ini mendengar itu, dia merasa kok kasihan ya, anak-anaknya pasti masih kecil-kecil ini kok mamanya umur 42 sudah sakit gagal ginjal. Lalu dia berpikir sekali waktu kalau saya ketemu sama anaknya, saya mau angkat dia jadi anak. Lah kok ndelalah saya pindah dari Bali ke Semarang, ketemu dengan ibu ini. Dan dia tahu saya anaknya daripada adik Om Bekti yang didoakan pada waktu itu. Makanya dia mengangkat saya sebagai anak. Tidak pernah saya bayangkan sebelumnya hal-hal yang terjadi dalam kehidupan saya. Tetapi kalau kita mau ikut kehendak Tuhan, taat sepenuhnya, berhubungan erat dengan Dia, hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan sediakan. Kenapa seringkali kita tidak melihat hal-hal besar daripada Tuhan? Karena kita tidak mau dekat dengan Tuhan dengan baik. Kita jauh jaraknya daripada Tuhan, logikanya saya bisa membantu Pak Jeffrey kalau saya dekat nih tempatnya. Dia mau jatuh, saya bisa cepat-cepat tolong karena saya dekat. Tetapi kalau Pak Jeffrey duduk di belakang, lalu Pak Jeffrey mau jatuh, saya tidak bisa tolong. Itu kan logikanya begitu. Bagaimana Tuhan bisa memberikan hal-hal besar dalam hidup saya? Ya saya harus dekat dengan Dia. Kembali ke ayat 51 dari terjemahan ILT. Dikatakan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu sejak sekarang engkau akan melihat surga yang terbuka dan malaikat-malaikat Allah yang naik dan turun kepada anak manusia. Apa yang dikatakan Tuhan ini pasti terjadi, sungguh-sungguh terjadi. Apa yang dapat kita alami? Yang pertama, next slide, dilayani oleh malaikat yang naik menyampaikan doa-doa kita, kemudian malaikat ini turun memberikan jawaban doa kepada kita.
Dikatakan malaikat ini naik dan turun. Kalau kita baca dalam Daniel 10 ayat 12 dikatakan, lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Luar biasa. Kita dilayani oleh malaikat Tuhan. Doa kita diantar khusus naik. Kembali dengan jawaban khusus kepada kita. Ini hal-hal besar yang akan kita alami selagi kita ini masih hidup. Doa kita didengar dan dijawab. Kenapa seringkali doa kita tidak didengar, sepertinya kok tidak dijawab? Nah, karena ada sesuatu yang belum beres. Ada sesuatu yang menghalangi sehingga sepertinya doanya mental. Coba tidak ada sesuatu yang menghalangi, semua beres. Nyampe. Apalagi melihat langit terbuka. Apa yang kita lihat pribadi Allah. Seperti yang Stefanus lihat dalam Kisah Rasul 7 ayat 56, dia melihat. Hal terbesar apa yang diharapkan, yang saya harapkan sebagai orang percaya. Selain hal-hal yang kelihatan secara materi, bantuan orang dan segala macamnya. Apa hal yang terbesar yang saya harapkan sebagai orang percaya? Satu kali nanti saya bisa bertemu muka dengan Tuhan. Bukankah itu tujuan kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu? Kalau ditanya, mengapa datang ke gereja, mengapa menjadi orang Kristen, apa jawabannya? Supaya saatnya nanti, saya bisa bertemu muka dengan Tuhan. Itu bisa terjadi kalau kita terus bertahan, terus bersekutu dengan Tuhan, taat menjadi hambanya seumur hidup kita. Itu akan terjadi pada saat Tuhan datang dengan mengangkat orang-orang yang percaya, orang-orang yang setia, bertemu muka dengan muka dalam awan-awan. Saya undang pemain musik, saya kasih kesimpulan, next slide. Slide terakhir. Bagaimana kita dapat mengalami perkara besar dalam hidup ini selagi kita hidup? Atau perkara yang terbesar nanti yang akan saya dapatkan yaitu bertemu dengan Tuhan? Saya harus terlebih dahulu mau menanggapi panggilannya. Dengan cara apa? Ada usaha dari saya untuk dekat dan bersekutu dengan Tuhan, Yesus Sang Kebenaran. Untuk apa saya bersekutu dengan Tuhan setiap hari? Dalam bahasa aslinya, mengenal, dikenal, dalam bahasa Ibraninya itu adalah yada. Dalam bahasa Yunaninya ginosko. Apa itu artinya? Mengenal, karena hubungan intim. Seperti saya mengenal istri saya, karena saya setiap hari berhubungan dengan dia. Jadi saya bisa mengenal apa yang menjadi kesukaannya. Dia suka bakso, dia suka coklat, dia suka minum kopi, saya tahu. Kita harus bersekutu dengan Tuhan sampai kita mengenal dia dan kita dikenal. Karena apa? Karena kita mau datang kepada Tuhan. Tadi saya katakan, datang itu adalah supaya saya dikenal. Mari kita terus belajar mengenal Tuhan dari firman dan doa. Mau memberikan pengakuan percaya kita, trust terhadap dia sebagai anak Allah dan sebagai raja atas hidup kita. Kita mau taat, obey, menghambakan diri kita kepadanya sampai akhir. Jika dari Bapak Ibu ada yang mendengar firman Tuhan ini lemah secara perjalanan iman karena berbagai masalah, saya ingatkan kembali, jangan sampai putus asa, putus harap, terus berjuang dalam perjalanan imanmu sampai pada akhir. Kita tidak tahu perjalanan kita tinggal berapa lama lagi. Kita lakukan bagian kita, sekuat-kuatnya kita.
supaya kita sampai pada tujuan akhir kita. Jangan menyerah oleh keadaan, oleh segala macam hal. Tetaplah kuat. Saya yakin kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, kita tahu siapa Dia Tuhan kita pasti akan kuat. Walau cobaan apapun yang menerpa hidup kita. Kita menyanyikan sebuah lagu, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Refnya dulu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu, kita sama-sama berdiri, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku.
kasih Tuhan. Kembali Engkau mengingatkan kami supaya kami tidak kendor dalam persekutuan dengan Engkau. Supaya hidup kami tetap kuat, tidak mudah kalah. Kami mau terus Tuhan bersekutu dengan Engkau, mempunyai waktu pribadi lebih dengan Engkau. Jika selama ini kami tidak mau menanggapi panggilan-Mu, undangan-Mu untuk bersekutu, saat ini kami mau berbalik. Kami mau seperti Natanael segera merespon panggilan-Mu. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kami, memanggil kami kembali untuk bersekutu dengan Tuhan. Supaya hidup kami dikenal. Supaya kami kuat. Kami mempunyai Allah yang besar. Saat kami bersekutu dekat dengan Engkau, maka hal-hal besar akan terjadi dalam kehidupan kami. Engkau sudah menyediakan hal-hal besar bagi kami. Biar kami terus menghambakan diri kami kepada Engkau, taat sepenuh kepada firman-Mu Tuhan. Biar kami mau Engkau atur langkah hidup kami, supaya kami boleh melihat hal-hal yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hamba memohonkan berkat untuk Bapak Jeffrey dan Ibu Debbie tempat ini sebagai gembala sidang. Tuhan terus berikan hikmat, akal budi. Nyatakan terus rahasia-rahasia firman Tuhan dalam hidup mereka. Supaya mereka boleh membagikan rahasia firman Tuhan, isi hati Tuhan kepada kami jemaat-Mu yang sudah Engkau percayakan kepada hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Supaya mereka boleh melihat hal-hal yang sebelumnya mereka tidak pikirkan, mereka boleh alami, boleh lihat. Khususnya untuk kaki dari Pak Jeffrey, Tuhan memberikan pemulihan lebih cepat dari apa yang dipikirkan dokter, dari apa yang kami pikirkan secara manusia terbatas. Tetapi kami memiliki Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang sanggup mempercepat proses pemulihan, sehingga boleh kembali dipakai melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, Kau sungguh baik, Engkau teramat baik bagi kehidupan kami. Tidak pernah Kau melakukan yang tidak baik dalam hidup kami, Engkau selalu baik. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan
Engkau tak bersama